Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya muliakan, yang berbahagia sebangsa dan setanah air. Kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH, channel yang membahas pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan mulai berlaku nanti mulai 2 Januari tahun 2026 atau yang biasa kita sebut dengan KUHP baru. Dan kali ini pada video yang ke-222. Pada video ke-222 kita akan membahas tentang masih juga ini tentang anak yang dibuang, anak yang dibuang. Kalau di pasal 429 ini saya mengulas lagi bahwa untuk dibuangnya ini bukan pada setelah lahir ya. Maka ada kata-kata belum berumur 7 tahun. Bisa jadi 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Jadi, namun batasnya adalah 7 tahun. Yang membuang ini bisa jadi orang lain yang diserai atau pejabat-pejabat yang diserai untuk merawat itu dan kemudian dibuang, ditinggalkan. Akhirnya anak itu terlantar. Atau juga bisa jadi oleh ayah dan ibunya. Namun untuk pasal yang 229 KUHP baru itu bukan berarti setelah lahir itu anak itu dibuang. Bahwa untuk kejadian yang ibu setelah melahirkan anak dan anak itu kemudian dibuang atau ditinggalkan, itu diatur di dalam pasal 430 KUHP baru. Bunyinya adalah setiap orang, seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang lain dengan maksud agar anak tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud melepas tanggung jawabnya atas anak yang dilahirkan dipidana setengah dari pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 429 ayat 1 dan ayat 2. Untuk yang ayat 1 dan ayat 2 dari pasal 429 adalah kalau yang ayat 1-nya itu adalah 5 tahun, berarti setengahnya 2,5 tahun. Dan dendanya berarti ini 200 juta. Karena 5,5 berarti 100 juta karena dendanya kategori 4. Kemudian yang 429 ayat 2 huruf A ini 7 tahun. Berarti kalau setengahnya ini 3,5 tahun. Kemudian yang pasal 429 ayat 2 huruf B yang mengakibatkan mati ini 9 tahun, maka kalau setengahnya adalah 4,5 tahun. Nah, untuk pasal 330 ini unsurnya adalah membuang atau meninggalkan anak yang tidak lama setelah dilahirkan. Jadi tidak lama setelah dilahirkan. Namun tujuannya ini bukan karena dia tidak mau bertanggung jawab. Namun tujuannya adalah karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain. Contoh ini ya, mohon maaf ini ya, biar anak sekolah atau anak mahasiswa kemudian dia hamil di luar nikah. Maka dia memiliki ketakutan untuk anak ini kalau lahir, takut kepada orang tuanya, takut kepada orang lain, takut kepada saudaranya atau siapa. Akhirnya dia melahirkan si anak dan anak ini setelah lahir dirawat, dibungkus pakai kain yang bagus itu apa namanya, popok atau apa itu, digedong kalau orang Jawa itu, ini anak atau mungkin biasa saja yang penting ada tempatnya, kemudian itu dibuang di suatu tempat atau ditinggalkan di suatu tempat. Namun tujuannya adalah bukan untuk anak ini meninggal atau bukan, hanya kelahirannya dia itu takut diketahui oleh orang lain. Dan tujuannya adalah agar anak tersebut ditemukan. Saya ulangi lagi, ternyata di sini ada juga atau untuk melepas tanggung jawab
jawabnya atas anak yang dilahirkan tersebut. Tadi kan saya ngomong bukan untuk tanggung jawabnya, ternyata ini bukan begitu. Ternyata juga ada maksud untuk melepas tanggung jawabnya itu. Tidak memelihara, tidak merawat anak tersebut, maka itu dibuang. Atas kejadian tersebut adalah ancaman hukumannya adalah separuh dari ketentuan pasal 429. Mengapa demikian? Pada pembahasan akademisi, sebelum menentukan pasal dan sebelum menentukan berapa tinggi, berapa besar ancaman pidana atas suatu perbuatan pidana atau suatu tindak pidana, itu betul-betul dianalisis, betul-betul dianalisa, sehingga diharapkan adalah paling pas atas perbuatan ini adalah hukumannya sekian. Paling cocok, paling sesuai perbuatan ini adalah dihukum dengan denda sekian. Bukan pertimbangan akademisi, pertimbangan akademis, khususnya pertimbangan hukum, juga dengan masukan-masukan dari berbagai pihak. Kemudian, mengapa kok ancaman hukuman pada pasal 430 ini lebih ringan, bahkan setengahnya, tidak hanya sepertiganya? Ternyata ada kajian-kajian terkait masalah keadaan ibu yang melahirkan. Jadi ibu yang mengandung di luar nikah, kemudian dia sampai melahirkan, dan dia sangat takut kalau kelahirannya dia itu diketahui, melahirkannya itu diketahui orang lain, dan itu dianggap sudah merupakan suatu penderitaan yang luar biasa. Dia hamil sudah takut, dia sudah menderita, dia melahirkan juga sudah mengalami ketakutan dan rasa sakit yang luar biasa. Dan kemudian nanti dia ketakutannya diketahui kelahirannya oleh orang lain juga sudah luar biasa, dan itu sudah dinilai sebagai sebuah penderitaan. Atas analisa-analisa akademis terkait hal tersebut, maka untuk pasal 430 ini tidak seberat untuk pasal 429 hukumannya, sehingga hukumannya adalah diperingan setengah. Namun demikian, walaupun hukumannya diperingatkan setengahnya, diperingan setengahnya, saya tetap tidak menganjurkan. Nggak apa-apa karena hukumannya hanya setengah, udah banyak-banyak aja lahir, nanti dibuang lagi buat seperti itu. Saya pikir kembali lagi untuk tidak melakukan hubungan seks bebas yang dapat mengakibatkan kehamilan, akhirnya penat, otaknya pusing, tidak bisa berpikir jernih, maka anaknya dibuang atau ditinggalkan, baik setelah cukup lama lahir atau setelah terjadinya kelahiran. Kohabitasi, kumpul kebo, jangan berbicara hanya enyak-enyak saja, karena akhirnya juga akan menimbulkan penderitaan. Mungkin akan ada pihak bahwa, wah kalau seperti itu ibu biadab mestinya bukan dikurangi oleh KUHP, harusnya ditambah ancaman hukumannya. Masa kayak begitu malah dikurangi, maka menganggap itu penderitaan yang melahirkan rasa takut penderitaan, toh itu kan sudah dimaui oleh dia sebelumnya, mestinya kan paham, mestinya kan tahu, mestinya kan sadar akan konsekuensi dan resikonya. Bisa jadi ada pihak-pihak yang berpendapat seperti itu. Andai kan ada pihak-pihak yang berpendapat seperti itu, tentunya kita sebagai orang hukum menghargai pendapatnya. Namun untuk saat ini pasal 430 KUHP baru sudah disahkan dan berbunyi seperti itu, maka kita harus melakukan itu. Andai kan ada yang berbeda pendapat karena ini ancaman hukumannya dikurangi separuhnya, maka dipersilakan untuk melakukan langkah-langkah hukum termasuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi, sehingga akan bisa mengubah sebagaimana yang dinilai tepat sesuai pada waktu dan tempat berlakunya Undang-Undang KUHP baru nanti.
dan itu sah secara hukum. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video ke-222. Apabila ada salah dan keliru dalam hal saya menyampaikan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Berikan kritik dan pendapat yang membangun untuk saya dapat menambah wawasan hukum, pengetahuan hukum. Tonton seluruh video Esa MK dari awal sampai akhir, jangan skip supaya bisa paham, dan berikan dukungan dan dengan subscribe atau notifikasi, karena masih banyak lagi video-video yang akan diupload oleh channel Esa MK. Salam Esa MK, sinau hukum, melek hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.